hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Undang tokoh yang pekan-pekan ini membuat berita besar di Republik ini. Dan saya kira baru kali ini Mahkamah Konstitusi MK-MK-nya bersidang yang peliputannya live di semua televisi di Republik ini. Selamat sore, Profesor Jimmy Al-Sadiqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putusan profesor atau majelis yang dipimpin profesor kemarin itu sangat dinantikan orang. Walaupun akhirnya dua-dua pihaknya merasa dirugikan atau di luar ekspektasi. Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipecat dari ketua kemarin itu jelas-jelas menolak putusan majelis. Publik sebagian ekspektasinya ketinggian. biasa itu. Dan yang terjadi kenyataannya di bawah itu. Kenapa ekspektasi ini berlebihan? Karena pakar-pakar tata negara sebelumnya udah ngomong banyak. Bahkan Denny Indrayana pun dari Australia menjadi pelapor. Ikut jadi pelapor dan mengatakan putusan itu harusnya batal demi hukum, kira-kira gitu. Nah, saya ingin tanggapan Prof terhadap dua-dua pihak kecewa. Ya. Sebetulnya putusan sudah dijatuhkan, sudah dibacakan secara resmi. Nah, sesudah itu saya tidak perlu terlibat lagi karena itu sudah menjadi milik publik. Nah, mestinya saya tidak usah menjelaskan lagi, tapi final. Iya. Nah, cuma kadang-kadang memang kita harus perlu memberi sosialisasi gitu ya. Iya, supaya masyarakat juga paham. Supaya dalam batas tertentu boleh aja. Dan yang kedua, tanggapan Pak Anwar Usman itu jangan juga ditafsirkan dia menolak. Dia hanya mengekspresikan kekecewaannya dan itu saya rasa harus dimengerti, ya kan? Curhat dong. Ya, tapi putusan itu sudah berlaku sejak menjelang Isya tadi malam. Ya, menjelang Isya, sudah dikit lagi habis maghribnya, tapi masih maghrib. Dan sesudah itu ketua MK sudah kosong. Nah, maka itu wakil ketua kita minta supaya segera mengadakan pemilihan pimpinan baru dalam 2 kali 24 jam. Belum nggak? Sampai malam ini? Ya, masih ada waktu sampai besok. Oh, sampai besok. Dan orang kecewa itu wajar-wajar saja. Wajar lah, itu kan manusiawi. Cuma kita dalam bernegara, prinsip rule of law gitu ya. Not of man, bukan orang. Jadi perasaan baper orang per orang itu jangan jadi ukuran. Kita tidak boleh baper, tidak boleh bawa perasaan. Kita harus membuat keputusan bernegara. Nah, sekali udah diputus, ya harus jalan. Gitulah kira-kira. Nah, tapi unsur manusiawi itu ya harus dimengerti. Jangan juga kita kuyo-kuyo, kasihan. Ya, oke lah, dia kan terhukum. Artinya dari ketua jadi anggota Jadi biasa. anggota biasa. Tentu ada masalah psikologis. Ya, tapi dari Prof sendiri mengatakan bahwa ini pelanggaran berat dari ketua. Ya. Dan karena itu dicopot dari kedudukan ketua. Kenapa enggak maksimal sekalian? Artinya dia diberhentikan dari hakim juga. Kalau memang pelanggaran ini termasuk berat. Ya. Itu sudah kita perdebatkan juga bertiga anggota majelis. Problemnya di peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai majelis kehormatan ini, ada ketentuan bahwa kalau sanksinya maksimal, sanksinya itu pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka tersedia forum pembelaan diri lebih lanjut di majelis banding. Nah,
Kalau itu majelis banding jadi lama lagi. Sedangkan proses pemilihan umum sudah dekat. Nanti timbul ketidakpastian dan lain-lain sebagainya. Jadi mempertimbangkan itu kami bertiga itu mendiskusikannya. Nah, sampai akhirnya satu orang tetap ngotot. Nah, makanya ada dissenting opinion Profesor Bintan. Nah, silakan. Meskipun boleh jadi substansinya sama pikirannya, tapi ya yang dua orang berpendirian bahwa ini kalau dimungkinkan ada banding, jadi tidak pasti. Kan dibentuk majelis baru, yang membentuknya adalah MK juga, yang membuat SK-nya adalah ketua juga, ya kan? Nah, maka kita putuskan, jangan begitu, itu berbahaya. Itu maksimal nampaknya seperti, tapi keliru, akan menimbulkan masalah. Karena dia melawan. Nah, ya buktinya sekarang dia tidak puas kan, bisa saja dia membentuk majelis baru, ya kan kita cuma 30 hari. Nah, dan majelis baru itu bisa nanti membuat keputusan yang mementahkan putusan MK yang sekarang. Lah kan jadi percuma. Kalau sekarang dia nggak bisa banding lagi? Tidak bisa, karena ketentuan mengenai majelis banding itu tidak berlaku untuk pemberhentian dari ketua. Itu berlaku untuk pemberhentian tidak hormat dari anggota. Nah, sehingga ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur banding itu tidak berlaku di sini. Sehingga kita putuskan berlaku mulai hari ini dan ya kan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan kalau dia banding, dia bisa tetap dalam jabatannya selama ini. Itu dia, makanya kita tidak memberlakukan ketentuan banding. Bahkan kami merekomendasikan ya tidak perlu ada ketentuan mengenai banding. Tidak ada itu banding. Kalaupun dianggap perlu ada banding, jangan diatur sendiri di PMK, tapi diatur di undang-undang. Iya. Supaya tidak jeruk makan jeruk. Iya. Nah, gitu. Tapi itu sih kita muat di dalam rekomendasi. Untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Nah, namun sekarang putusannya adalah bahwa hakim terlapor berhenti dari jabatan ketua dan masih tetap sebagai anggota dengan beberapa catatan. Satu, dia tidak boleh tidak boleh mencalonkan diri dalam ketua atau wakil ketua. Kedua, dia tidak boleh menangani perkara yang ada konflik kepentingan khususnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu 2024. Nah, tidak boleh dia, terutama menyangkut pilpres atau partai yang ada kaitan dengan potensi konflik kepentingan. Nah, itu beberapa catatan yang sudah kita rumuskan di dalam amar putusan. Ya, jadi majelis MK ini benar-benar mengejar target pemilihan presiden. Ya, karena ada tuntutan dari 21 pelapor itu, mayoritas minta dibaca supaya bukan yang lebih ekstrim, putusan MK dibatalkan. Tidak sah. Putusan MK perkara PUU nomor 90 dibatalkan. Tidak sah. Dan bahkan Profesor Denny dari Melbourne dia menuntut supaya ada putusan provisi. Putusan provisi supaya KPU tidak menjalankan dulu ketentuan putusan MK itu. Nah, itu kan menimbulkan masalah. Lalu saya tanya, kenapa Anda minta provisi? Ya ini supaya putusannya itu tidak dijalankan dulu. Nah, saya bilang, bagaimana kalau bukan provisi, tapi jadwal putusannya saja kita percepat. Itu kan tanggal terakhir tanggal 8 untuk perubahan capres-cawapres. Kita putuskan tanggal 7. Oh, setuju semua. Oke, tanggal 7. Maka kita putuskan tanggal 7. Jadi majelis kehormatan ini bekerja 30 hari. Ditugaskan begitu. Tapi dalam 2 minggu sudah selesai. Melebihi target. Tadi Profesor bilang bahwa ada beberapa prinsip di mahkamah yang dilanggar oleh Usman. Ada 4 kalau nggak salah. Ada integritas,
Ya. Itu yang mana dia melanggar? Nah, itu sudah diterangkan di dalam putusan. Saya tidak perlu ulang lagi, itu jelas. Itu kayaknya lupa saya berapa halaman. Kayaknya 100 halaman itu. Tebel pembuktiannya itu. Jadi semua aspek dikaji, yang kesimpulannya pelanggaran berat. Nah, gitu. Iya, pelanggaran berat, tapi banyak orang menilai, kok ini setengah hati. Kok pelanggaran berat nggak langsung dipecat? Tahu-tahu jawabannya yang tadi. Iya, karena ada majelis banding. Maka itu yang banyak orang nggak tahu ada majelis banding. Nah, di dalam putusan kita itu kita jelaskan. Makanya saya harapkan masyarakat bisa atau media menerangkan juga itu soal majelis banding. Dan di dalam putusan kami buat rekomendasi majelis banding tidak boleh ada. Kalau mau ada diatur di undang-undang. So itu jeruk makan jeruk. Jadi sekali lagi kalau putusannya maksimal seperti pendapat Profesor Bintan itu untuk mengekspresikan kemarahan publik, ya mungkin tepat, tapi tidak praktis dan itu menimbulkan ketidakpastian karena dia bisa melawan. Melawannya gimana? Melalui banding. Yang banding itu dia sendiri yang membentuk majelis barunya. Gitu loh. Jadi kita sepakati supaya ketentuan mengenai banding tidak berlaku untuk putusan ini, dia diberhentikan dari ketua, bukan sebagai anggota. Lah, banyak orang sebelumnya mempersoalkan bahwa yang dilanggar oleh Usman itu adalah undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri kalau dia ada kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara itu, baik dari keluarganya atau dirinya sendiri. Kenapa itu nggak disinggung? Disinggung. Disinggung. Iya. Cuma itu tebel pertimbangan hukumnya itu, pertimbangan etikanya itu. Jadi rujukan majelis kehormatan itu undang-undang, ya kan? Dan kode etik hakim konstitusi sendiri yang kebetulan saya yang menaikkannya dulu, ya kan? Karena itu yang pertama kita memperkenalkan sistem kode etik hakim konstitusi itu. Di situ sama poin-poin berkenaan dengan benturan kepentingan yang diakibatkan oleh hubungan keluarga, ada, dua-duanya ada. Ada. Jadi betulan kemarin saya lagi rapat, jadi gitu. Ada juga yang mempersoalkan undang-undangnya itu tidak berlaku untuk MK. Tidak begitu. Semua undang-undang berlaku karena ini undang-undang kekuasaan kehakiman. Berlaku untuk semua hakim sepanjang menyangkut ketentuan yang sifatnya umum. Hanya sepanjang ketentuan yang bersifat khusus, diatur khusus di Undang-Undang Mahkamah Agung diatur, di Undang-Undang Pengadilan diatur, Pengadilan MK diatur. Bahkan khusus untuk MK itu ada dasar konstitusinya yang mengatakan putusan bersifat final. Gitu loh. Jadi putusan MK itu apalagi judicial review final dan mengikat. Sehingga tidak bisa dikatakan otomatis tidak sah kalau yang membuat keputusan konflik benturan kepentingan. Kenapa? Karena itu tafsir bahwa dia langsung otomatis tidak sah. Jadi di dalam judicial review itu harus ada yang menyatakan tidak sah. Harus ada pejabat resmi karena dalam peraturan hukum perundang-undangan berlaku prinsip praesumptio iusta causa. Suatu undang-undang itu berlaku, mengikat dan harus dihormati serta dijalankan sampai ada pejabat atau lembaga resmi yang menyatakannya tidak berlaku. Nah, masalahnya siapa yang punya kewenangan menyatakannya tidak sah? Yaitu MK sendiri melalui judicial review. Iya, MK sendiri. Majelisnya bisa berempat seperti yang diusulkan, dimohonkan oleh mahasiswa itu. Sekarang lagi di sidang. Jadi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya kan,
sebagaimana telah berubah dengan putusan MK. Nah itu kreatif itu. Selama 20 tahun belum ada perkara seperti itu. Jadi yang dipersoalkan publik ini sekarang, kita harus menilai putusan MK. Kita harus menyatakan putusan MK tidak sah. Kita harus batalkan. Nah tidak bisa kalau putusan MK-nya. Tapi yang dijadikan objek perkara oleh mahasiswa ini bukan putusan MK. Tetapi undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK. Nah itu kreatif. Nah, baru kali ini ada seperti itu. Maka sebetulnya undang-undang itu kan sama dengan produk legislasi. Dia berubah dengan putusan MK. Jadi ajukan undang-undangnya. Itu loh, dengan menggunakan argumen baru plus hak untuk ingkar seperti diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 1. Semua orang yang berperkara itu punya hak ingkar, tidak mau diadili oleh hakim tertentu. Jadi mereka mengajukan, nanti cukup 8 aja, yang 1 jangan. Kami benarkan, itu berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku. Jadi referensi MK itu bukan hanya kode etik, tapi juga undang-undang. Tapi juga bukan hanya undang-undang, melainkan juga kode etik. Sama, melarang itu benturan kepentingan. Baik, Prof, kita rehat dulu sejenak pemirsa. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ada yang tanda tanya, Prof. Gugatan mahasiswa yang baru ini. Ya. Ini kan maksudnya gugatan ini agar diputuskan sebelum pemilu Februari 2024. Menurut Prof bisa nggak ini? Ya jadi sudah telat. Tapi yang saya puji itu argumennya. Jadi saya jelaskan seandainya kalian pakai argumen yang sama untuk hal-hal yang lain, atau tidak lama sesudah putusan MK tempo hari langsung diajukan seperti ini, itu bisa dampaknya beda. Tapi kalau sekarang satu ya memang harus disidang karena sudah diregistrasi. Nomor perkaranya itu yang diajukan mahasiswa ini nomor 141. Nah, berarti kalau sudah diregistrasi harus disidang. Tapi di sidangnya itu proses tahapan pemilihan presiden sudah berjalan. Misalnya penetapan calon sudah, gitu kan? 3 bulan lagi pilpres.
Nah ini persis kayak pertandingan bola. Nah, kalau orang sudah jalan, tiba-tiba dibuat perubahan aturan oleh FIFA, ya berlaku untuk pertandingan berikutnya, bukan pertandingan yang sudah jalan itu. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa tahu gitu ya, bahwa mahasiswa ini dengan idealismenya didukung oleh lawyer ya, advokat, itu kita apresiasi, tapi tidak akan mengubah lagi. Jadi saya menganjurkan kepada publik pada umumnya, ya sudah sekarang kita terima kenyataan ada 3 paslon gitu. Nah yang tidak suka pada salah satu paslon, jangan dipilih, tapi tidak usah ya mengurangi hak orang lain untuk memilih yang lain. Jadi mari kita fokus untuk menyukseskan pilpres damai dan terpercaya. Nah, yang tidak percaya kepada calon jangan dipilih. Nah, begitulah. Gampang aja. Tapi ada persoalan lagi. Apa tuh? Iya, dengan Anwar Usman ini tidak lagi ketua, Ya. tidak boleh pegang perkara. Sepanjang menyangkut pilpres dan pemilu yang ada kaitan. Nah, sekarang kalau ada perkara lagi menyangkut pemilu, menyangkut pencalonan atau pemilihan presiden, terjadi sengketa, hakimnya kan tinggal 8. 8. Bisa terjadi stuck. Bisa. Tapi kan syaratnya itu minimal 7. Jadi 8 masih bisa. Dan kalau dia 4-4 menurut aturan PMK, di mana ketua majelis. Nah, ketua majelisnya di 4 sebelah mana, itu yang berlaku. Maksudnya kalau ketua majelisnya sebelah mana dapat 2 suara? Bukan 2 suara, tapi disitulah putusan final. Oh. Begitu sudah diatur di undang-undang dan di peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi kalau ada jumlah suara sama. Jadi sudah ada solusinya. Saya kira ketua yang baru nanti punya dua suara gitu. Oh bukan, jadi bukan ketua MK, tapi ketua majelisnya. Oh ketua Bisa majelis. aja wakil ketuanya ketua majelisnya, atau ketua ini belum gitu, misalnya. Tapi bisa saja ketua majelisnya adalah ketua MK juga, sehingga kalau terjadi 4-4, di mana ketuanya, gitu. Tapi di eksplisit di undang-undang itu disebut ketua majelis. Nah, meskipun ketua majelis bisa juga adalah ketua MK. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tenang aja, yang penting kita sukseskan dulu ini pemilu pilpres damai dan terpercaya. Itu. Hari ini sudah sah itu? Sudah sah. Dan peraturan KPU-nya kan sudah disempurnakan juga kan. Sudah konsultasi mereka dengan DPR. Seandainya pun tidak konsultasi, peraturan KPU tidak diubah, enggak apa-apa juga. Asal implementasinya yungto putusan MK. Nah, begitu. Sudah banyak kasusnya, misalnya dulu ada pemilu yang lalu itu soal KTP. 1 hari, 2 hari sebelum pungutan suara ada putusan mengenai KTP. Jadi KTP jadi alat bukti. Nah itu nggak sempat mengubah peraturan KPU lagi. Nah, tapi oleh KPU, peraturan KPU yang ada itu dijalankan yungto, sebagaimana dimaksud oleh putusan MK. Jadi sudah ada jalan keluarnya, ada contohnya. Apalagi sekarang sudah ada perbaikan aturan, disesuaikan dengan putusan MK. Jadi saya harap semua ya ngikutin aja, nggak usah lagi kita saling jelek-jelekan, ya kan? Ya udah fokus saja, 3 bulan lagi nggak sampai nih untuk memilih yang terbaik menurut kita masing-masing. Dalam menangani kasus ini, ada nggak yang mencoba intervensi MK ini? Bukan Mahkamah Konstitusi, MK. Ada pejabat yang nelpon atau minta ketemu. Jadi ya namanya putusan yang menentukan nasib banyak orang ada saja. Ada WA, ada email, ada telepon.
Ya tapi kan kita lurus-lurus aja. Dulu waktu saya jadi ketua MK 20 tahun yang lalu juga begitu. MK ini kok membatalkan undang-undang karena masih baru. Jadi orang belum ini kok kita hasil pemilu membuat undang-undang, dia cuma 9 orang kok bisa membatalkan undang-undang, kan pada marah semua. Itu Anda bayangkan itu, yang telepon yang banyak sekali. Tapi kita jelaskan aja. Kita lurus, yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Jadi tidak usah baper, tidak usah juga anggap aja ini hidup ini kan ya, penuh macam-macam godaan. Penuh ombak dari iya, biasa itu. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Prof, walaupun Prof udah jelasin bahwa putusan MK itu tidak bisa diganggu-gugat lagi, artinya itu udah final and binding. Tapi masyarakat di bawah masih berharap putusan MK ini ada dampaknya kepada Gibran. Iya. Maka tadi saya bilang Ketua Mahkamah Konstitusi kecewa dengan putusan ini. Banyak juga publik yang kecewa terhadap putusan MK. Ya. Nah karena itulah di kode etik MK maupun di undang-undang kekuasaan kehakiman khusus diatur mengenai benturan kepentingan karena hubungan keluarga itu, baik hubungan darah maupun semenda kekerabatan. Memang begitu, itu adalah etika universal di seluruh dunia. Ya. Kalau ada nah, jadi orang kan tidak bisa mudah gitu loh memahaminya bahwa ini ada kaitan dengan Gibran. Orang balihonya sudah di mana-mana, ya kan? Nah, oleh Partai Solidaritas sudah diusung sejak bulan apa begitu. Nanti tiba-tiba dia ceramah di universitas bicara mengenai kepemimpinan muda, mengutip Al-Fatih segala. Nah ini kan lalu dikait-kaitkan orang dengan kasus perkara mengenai Nah jadi begitu kita klarifikasi, banyak diantara hakim itu menganggap ini enggak apa-apa. Ya berarti sense of ethics, ya kan, itu tumpul. Jadi bukan soal melanggar atau tidak melanggar, tapi begitu orang ngeles merasa tidak ada masalah, berarti sudah jadi kebiasaan. Itu sebabnya kami beri sanksi teguran kolektif, semuanya kena. Nah jadi di seluruh dunia belum pernah ada ya semua hakim dilaporkan melanggar kode etik, dan yang kedua semua hakim diberi teguran semuanya. Teguran artinya terbukti pelanggaran ini. Jadi ini saya rasa putusan bersejarah juga ini. Nah, tapi kembali lagi ke soal Gibran. Jadi ini kan dua hal nih. Satu, pilihan politiknya siapa yang diputuskan, siapa yang enggak jadi calon gitu. Yang kedua ini soal aturan main. Wilayah putusan MK itu mengenai aturan main, ya kan? Nah aturan main ini itu berubah dengan putusan MK, harus dihormati, harus dilaksanakan. Itu tadi prinsipnya praesumptio iusta causa, harus dijalankan karena ini menyangkut norma yang berlaku umum. Nah, tapi kalau misalnya dia mau dinyatakan tidak sah, ada caranya. Ialah dinyatakan tidak sah oleh pejabat yang berwenang. Siapa? Ya MK sendiri melalui judicial review gitu. Nah kalau itu tidak dinyatakan tidak berlaku, ya tetap akan berlaku. Nah sekarang ada perkara tadi yang diajukan mahasiswa. Tapi seandainya pun dikabulkan, ya kan, dikabulkan,
itu tidak bisa lagi mengubah status Gibran. Karena Gibran ini sudah resmi jadi calon wakil presiden. Nah gitu, sudah tinggal peluitnya sudah jalan, sudah nendang-nendang bola. Ya kan, tidak bisa lagi. Jadi kalaupun nanti dikabulkan, itu akan berlaku 2029. Baik. Ah begitu. Tapi tadi Anwar Usman itu ketika dibilang dibilang bahwa dia konflik interest. Dia bilang dari zaman dulu juga, dari zaman Jimli juga udah ada konflik interest. Nah itu kan cara ngeles. Artinya memang tidak merasa ada benturan kepentingan. Itu masalah berat. Masa gak merasa? Itu dia. Kalau dicarikan alasan, lo dulu itu kan soal tafsir. Misalnya dulu MK membuat putusan di zaman saya terhadap pasal 50 Undang-Undang MK yang membatasi judicial review hanya undang-undang sesudah tahun 99, sesudah reformasi. Maka timbul masalah, undang-undang sebelumnya itu nggak boleh diuji oleh MK. Nah, gara-gara pasal 50, maka kami membatalkan pasal 50 itu, pasal yang membatasi kewenangan sendiri. Tapi bukan kewenangan pribadi, kewenangan institusi untuk kepentingan negara. Sehingga sesudah itu KUHP, bikinan Belanda, kita bisa uji. Undang-undang sebelum reformasi, kita uji. Jadi ada yang menuduh, tuh kan konflik kepentingan, mengadili untuk meningkatkan kekuasaan sendiri. Beda. Ini kan urusan pribadi. Kalau yang zaman saya itu pasal 50, itu urusan negara. Kan kita gantian. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya rasa biar aja Pak Anwar ini kan biar dia tenang dulu, karena ini kan siapapun merasa pasti secara psikologis susah ini. Tapi dari statement tadi saya menangkap ya kan, dia mengakui bahwa dia bukan ketua lagi. Nah gitu loh. Bahwa dia kecewa, ya. Tapi dia sudah mengakui bahwa dia bukan ketua lagi. Dia sebagai anggota biasa. Walaupun batal mundur. Walaupun ya batal mundur sebagai anggota. Saya rasa tidak apa-apa tidak mundur. Karena kita masih membutuhkan MK itu supaya tetap 9 orang. Karena menuju pemilu kan banyak perkara. Bukan hanya menyangkut perselisihan hasil pemilu, tapi juga pengujian undang-undang. Jadi nanti kalau dia masih tetap anggota akan ada 2 mantan ketua yang sebagai anggota, satu Profesor Arif, yang kedua Profesor Anwar Usman. Ya biasa aja, nggak usah baper, gitu. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Masih topiknya yang tadi, konflik interest tadi. Melanjutkan juga tuduhan dari mantan Ketua MK Anwar Usman yang mengatakan dengan vonis yang dijatuhkan MK ini juga terselip konflik interest. Dengan menghukum dia diberhentikan. Jadi ada kepentingan dari hakim MK dalam hal ini. Ya akhirnya putusan ya semua pengadilan ya, jangankan pengadilan, lembaga parlemen pun begitu memutus kan tidak semua orang puas. Nah, biar aja pendapat orang per orang, tapi kan tidak berlaku. Jadi saya suka bercanda, Profesor Doktor 3 kali botak saking pinternya menyampaikan pendapatnya. Iya mungkin bagus, tapi kan tidak berlaku. Yang berlaku adalah keputusan resmi. Dan itu sudah dengan pertimbangan semua segi.
Nah, kalau ada yang menyatakan, waduh, ini kok, ya kan, kok terbuka? Karena di dalam PMK itu disebut persidangan bersifat tertutup. Ya itu juga Ya kan, dikritik kan. Nah, jadi dianggap wah ini merekayasa. Seperti tadi dia bilang, ini Anda yang merekayasa supaya dibikin MK. Nah, gitu loh. Dan saya itu dihubungi sebulan sebelumnya, sudah sebulan. Karena MK ini diatur bulan Februari, baru dibentuk Oktober. Dulu lama sekali. Nah, padahal Denny Indrayana itu sudah mengajukan laporan bulan Agustus. Jadi lama gitu. Nah, tapi akhirnya mereka bersembilan sepakat minta saya tidak mau. Saya bilang nanti ada masalah. Saya ini banyak pekerjaan juga di DPD, yang lain aja saya bilang. Nah, tapi saya diminta ini ad hoc 30 hari saja. Ya kan? Nah, saya sebagai mantan ketua MK, pendiri, ya kan saya nggak tega, udah rusak image-nya ini. Jadi saya terima untuk 30 hari. Nah, tapi kita terbentur dengan peraturan MK. Kita kan diangkat oleh ketua MK, dilantik oleh ketua MK, dan harus berpedoman pada peraturan MK. Satu, persidangan harus tertutup. Kedua, nanti kalau putusannya ekstrim, memberhentikan tidak hormat dari anggota, harus ada majelis banding. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan terobosan. Jadi saya bilang, misalnya di dalam dissenting opinionnya Pak Bintan, dia bilang kita tidak ada ini memberhentikan dari ketua, tidak ada. Karena aturannya jomplang, dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat dari anggota. Nah, jadi saya bilang kita ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak boleh tergantung titik koma aturan. Nah, pertama soal terbuka tertutup. Kenapa ini tertutup? Maksudnya untuk mencegah kepentingan hakim itu, ya kan, dipermalukan di depan umum. Maka diatur tertutup. Tapi yang jadi masalah, ini kan untuk hakim. Kalau untuk pelapor, apa kepentingannya dirugikan kalau tertutup atau terbuka? Jadi tidak apa-apa. Saya mempelopori peradilan etika terbuka di KPP. Nah, selama 5 tahun saya perkenalkan sistem. Saya bilang etika masalah privat, yes. Tapi jabatan publik masalah publik. Ini milik publik, maka mereka berhak tahu. Apalagi di era keterbukaan, ada undang-undang kebebasan informasi publik. Jadi di DKPP kami mempraktekkan peradilan terbuka. Nah, tapi penyelenggara pemilu itu kan banyak, seluruh Indonesia, baik KPU maupun Bawaslu. Sedangkan hakim MK ini cuma 9. Maka kita harus tunduk pada ketentuan memeriksa hakim 9 orang harus tertutup. Tapi untuk pelapor lain lagi. Nah, maka dalam pemeriksaan pertama, ya kan? Nah, saya tanya kepada para pelapor, kalian mau tertutup apa terbuka? Semuanya minta terbuka. Nah, jadi saya bilang, jadi pada prinsipnya bersifat tertutup, tapi bisa kita sepakati terbuka. Sama aja kayak pengadilan agama, pada prinsipnya terbuka, tapi untuk kasus tertentu dalam perceraian boleh ditutup. Nah, ini dibalik, prinsipnya tertutup, tapi boleh dibuka. Nah, ini Pak Anwar marah dia. Nah, ini melanggar aturan. Nah, itu kan melanggar titik koma, tapi the underlying ideas dari teks aturan itu kan harus dibaca. Maksudnya ini untuk menjaga kepentingan dari hakim. Kalau untuk pelapor enggak, malah dia senang terbuka. Baik, yang ingin saya tanyakan juga, kenapa dari 9 hakim itu tidak ada yang keberatan ketika Pak Anwar itu memimpin persidangan Mahkamah Konstitusi? Waktu sidang-sidang. Oh, waktu itu. Nah, kan dia kan iya. punya kepentingan konflik interest. Nah, makanya itu kami anggap pembiaran.
Lalu yang kedua, pembiaran itu termasuk, yaitu kenapa dibiarkan? Nah kan udah tahu bahwa ini, Dan dia iya tahu kan? juga prinsip itu kan. Supaya yang- tahu juga prinsip itu. yang jadi bersama. Malah mengungkapkan dissenting opinion dengan emosional keluar. Nah tapi kita buktikan bahwa yang sepanjang dissenting opinion baik oleh Profesor Saldi maupun Profesor Arif itu tidak melanggar. Cuma yang melanggar itu dalam kasus Profesor Arif itu bicara di luar yang mendowngrade, merendahkan martabat lembaga mahkamah. sendiri, pakai baju hitam, kemudian semua hakim sebaiknya diganti, gitu-gitu kayak. Nah jadi kepada Profesor Arif kita di samping teguran kolektif tadi, dia ada teguran tertulis. Nah itu untuk Profesor Arif. Ada yang tanya, loh Pak Arif ini sudah 2 kali dapat teguran sebelumnya. Nah sudah kita pelajari, itu di aturan PMK itu teguran sanksi etika itu tidak akumulatif, jadi sendiri-sendiri. Maka kita tidak jatuhkan lebih dari peringatan atau teguran kepada Pak Arif. Nah sedangkan yang lain itu teguran kolektif. Jadi sepanjang menyangkut DO itu tidak bermasalah. Nah yang lain jadi yang berkenaan dengan ketua MK tadi, kita anggap itu pembiaran. Itu salah satu faktor semua secara kolektif dianggap melanggar kode etik. Gak ada interupsi lagi ya. Nggak ada interupsi lagi. Terakhir, Prof. Tujuan dari hukum itu kan ada 2 lah. Satu kepastian hukum, yang kedua keadilan. Satu lagi kemanfaatan. Oke. Supaya dia menjadi solusi. Yang tercapai saya lihat kepastian hukum. Keadilannya, yaitu yang dikecewakan publik, belum tercapai. Jadi apa jawaban Prof? Kemanfaatan mungkin ada tadi. Ya. Jadi yang paling relatif itu yang keadilan itu. Ya. Ya kan? Bagaimana mengukurnya dan dari sudut pandang mana? Yang jelas pada hari itu banyak demo. Ada demo yang bersyukur, tapi ada demo yang kecewa. Ya kan? Sedangkan di ruang sidang itu serentak para advokat dan 21 itu tepuk tangan. Saya bilang, nggak boleh tepuk. Artinya mereka puas gitu. Ya, itu tanpa sadar, tepuk tangan semua. Spontan. Spontan. Nah, jadi ada yang terima ini, ada yang tidak, itu biasalah. Ya, biar aja. Cuma saya sekali lagi ya mengajak melalui TV One ini, melalui Al Mukarram Pak Karni, marilah kita mengarahkan pikiran kita ke depan dengan 3 pasangan capres cawapres. Waktu tinggal 3 bulan. Nah, jadi silakan pilih dan jangan pilih yang kita tidak suka, tapi jangan juga menjelek-jelekkan, jangan juga terus mempersoalkan aturan ini udah selesai. Itu aja. Terima kasih. Benarlah pemirsa, keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan yang terbesar. Lafal. Kita ketemu di wawancara eksklusif Karni Ilyas yang akan datang.